Oke, baik. Kita juga menghitung kalau misalnya tenggat juga sudah semakin mendekati waktu deadline-nya begitu Pak. Jadi perang panjang ini bakalan terjadi juga kah Pak dalam waktu yang panjang mungkin kalau misalnya perang darat benar-benar terjadi Pak Andi? Dari sisi waktu itu Amerika Serikat memiliki opsi yang sangat sempit ya. Kalau dilihat dari operasi Irak 1, 91, operasi Irak 2 tahun 2003, keduanya sama-sama dilakukan di bulan Februari. Lalu operasi darat besarnya itu berakhir di bulan April, di akhir April. Ya, waktu Irak 2 2003, di 1 Mei 2003 Bush menyatakan bahwa operasi darat selesai. Ya, mengapa antara Februari sampai April itu menjadi waktu yang signifikan? Karena itu terkait dengan suhu yang ada di Timur Tengah. Begitu nanti waktunya sudah masuk ke Mei, apalagi ke Juni, Juli, Agustus, itu suhu di permukaan tanah saja bisa dengan mudah mencapai 40 sampai 50 derajat yang sudah tidak memungkinkan lagi bagi pasukan darat untuk bergerak secara efektif ya. Sama misalnya kalau di Soviet Ukraina cenderung tidak ada perperangan darat besar antara bulan November sampai bulan Februari karena musim dinginnya benar-benar luar biasa dinginnya. Jadi ini sesuatu yang teknologi belum bisa mengatasinya, sehingga mungkin di Pentagon kalau dilihat pergantian terutama dari jenderal-jenderal angkatan darat oleh Pete Hegseth itu ya menandakan masih ada tarik menarik antara strategi yang diinginkan oleh Hegseth yang mungkin sipil yang cenderung tidak pernah bertempur panjang dengan jenderal-jenderal Amerika Serikat yang betul-betul memikirkan resiko-resiko yang terjadi jika misalnya pertempuran darat itu harus dilakukan di bulan April ini, lalu sementara nanti begitu Mei, begitu Juni, mereka akan punya satu musuh yang bagi Iran akan menjadi teman mereka, itu adalah cuaca dan medan. Oke, baik, dan tentu kita akan membahas lagi tentang ultimatum yang diberikan oleh Trump, tapi jangan kemana-mana, selesai jeda kami segera kembali. Ultimatum deadline dari Donald Trump semakin dekat, saudara, dan bagaimana dengan status Selat Hormuz yang belum terbuka? Apakah akan ada lagi gertakan-gertakan lain? Saya akan kembali bahas bersama dengan dua narasumber saya, ada Heribertus Jaka, Guru Besar Hukum Internasional FH UGM, dan juga ada Andi Wijayanto, Gubernur Lemhanas 2022-2023. Bapak-bapak, kita kembali membahas tentang Selat Hormuz. Jadi sebenarnya Anda melihat apakah Trump mampu atau tidak membuka Selat Hormuz? Sebab udah ada pekan ke-6 ini Pak, dari awal serangan kemudian Trump terus keluarkan gertakan ganti-ganti terus. Pak Andi, Anda melihatnya seperti apa? Mampukah Trump untuk membuka Selat Hormuz? Ya, dua hal ya. Yang pertama dari sisi militer, kita punya satu dilema bagaimana tadi saya sebutkan armada terkuat di dunia tidak mampu untuk menjamin freedom of navigation di selat yang kecil. Sementara freedom of navigation ini selama ini dikenal sebagai salah satu vital interest-nya Amerika Serikat. Tidak boleh ada negara dimanapun yang menutup selat, yang kemudian melakukan nasionalisasi dari selat. Itu terjadi di Suez, itu terjadi di Panama, terjadi di Bosporus, dan seterusnya. Iran sendiri mengandalkan 3 taktik. Taktik pertama disebut sebagai swarm attack, jadi mengandalkan kapal-kapal kecil mendekati kapal-kapal Amerika Serikat. Ini jumlahnya ratus bahkan ribuan, bisa berawak, bisa tanpa awak, cukup merepotkan armada Amerika Serikat. Yang kedua, pemasangan ranjau laut ya, yang sejak perang Irak 80 sampai 88 maupun operasi belalang mantis Amerika Serikat di tahun 88 ini tidak pernah berhasil untuk diselesaikan. Yang ketiga adalah menggunakan rudal dari darat
Yang menariknya penggunaan rudal ini bisa dilakukan langsung oleh Iran atau yang melakukannya adalah proksinya Houthi dari Yemen ya. Sehingga selat ini relatif tidak bisa menjadi sepenuhnya terbuka dan Iran kemudian bisa menerapkan syarat-syarat tertentu bagi kapal-kapal yang ingin melalui Selat Hormuz. Ya, pertanyaan keduanya saya serahkan ke Prof. Jaka karena ini bidangnya, bahwa kedua negara yang sedang berperang ini, Amerika Serikat dan Iran, sama-sama tidak ratifikasi UNCLOS. Ya, jadi sama-sama sebetulnya tidak mengakui Innocent Passage, tidak mengakui keharusan selat terbuka. Amerika Serikat menjadikan itu doktrinnya, tapi untuk Iran karena tidak terkait dengan UNCLOS 82, misalnya Innocent Passage atau Freedom of Navigation itu bukan sesuatu yang ada di kamus diplomasi dan kamus pertahanan lautnya Iran. Jadi menarik ini untuk pertama kalinya ada pertempuran laut oleh dua negara yang sama-sama tidak meratifikasi UNCLOS. Iran tanda tangan UNCLOS, tapi tidak pernah meratifikasi UNCLOS. Oke, Pak Jaka, gimana Pak Jaka Anda menanggapinya? Ya, ini menjadi satu jurisprudensi yang saya kira menjadi hal yang baru gitu ya. Kedua negara sama-sama bukan state party dari United Nations Conventions of the Law of the Seas, tetapi faktual ini terjadi armed conflict at seas yang menggunakan marine atau naval warfare yang batasannya itu adalah sampai di wilayah negara netral yang tidak terlibat langsung di dalam konflik bersenjata ini. Sehingga kalau sampai nanti pihak atau negara netral dalam peperangan ini terganggu ataupun terkena dampak baik langsung ataupun tidak, maka yang bersangkutan itu dapat juga melaksanakan hak-haknya untuk dapat mempertahankan wilayah lautnya dengan apapun yang dia punya, baik menggunakan kekuatan militer atau kekuatan apapun. Dan saya kira tanda-tanda ini semakin nyata. Ya, semakin nyata ketika kita melihat negara-negara lain yang anggota UNCLOS, misalnya India, Cina juga belum sampai sekarang. Tetapi bagaimana kita bisa melihat bahwa selat ini itu bukan sebagai saat sekarang dalam konteks armed conflict, bukan lagi sebagai sebuah jalur lalu lintas kapal tanker pengangkut komoditas dominan global, tetapi saat sekarang sudah menjadi sebuah titik ukur ya terkait dengan peningkatan ataupun kelancaran ekonomi global, yang saya kira ini juga menjadi satu hal yang menarik untuk dapat kita kembangkan kajian dan juga relevansinya terhadap Indonesia. Sekali lagi UNCLOS itu adalah konvensi internasional di laut yang memang berlaku pada saat damai. Ketentuan terkait dengan penggunaan laut sebagai tempat armed conflict itu sangat-sangat terbatas pengaturannya. Yang ini juga perlu kita catat bahwa UNCLOS tempus delictinya itu memang pada saat damai, kedua negara tidak menjadi anggota, namun demikian ada hak negara ketiga, yaitu negara netral ataupun negara yang tidak terlibat langsung dalam konflik ini, jika eskalasi konflik sampai pada luas atau yurisdiksi teritori dari negara itu, yang bersangkutan atau negara-negara ini dapat menjaga, menggunakan hak-haknya untuk dapat menghindari ataupun memaksakan kedaulatan teritorialnya. Oke, baik. Saya kembali ke Pak Andi yang juga menarik. Pak Andi, kapal induk Amerika Serikat ini kan kena usir Iran, pangkalan Amerika Serikat juga kena hantam rudal. Jadi gimana Pak caranya supaya Amerika Serikat tetap bisa membuka Selat Hormuz ini? Oh ya, harus melalui okupasi darat sih kalau memang terbuka. Kelemahan dari armada Amerika Serikat, baik armada sentral ya yang sekarang ada di sana ataupun nanti misalnya didukung oleh armada Indo-Pasifik yang bergerak di Diego Garcia, mereka mengandalkan gerak kapal induk yang ruang manuvernya itu ruang manuver samudra. Jadi ruang manuver kapal induk itu harus radius 500 mile, begitu radiusnya berkurang hanya menjadi sekian mile, apalagi kalau di Hormuz diperkirakan bahwa radius putarnya itu
kurang dari 23 mile, maka efektivitas dari gelar kapal induk seperti Abraham Lincoln di seputaran Laut Arabia itu menjadi tidak lagi relevan. Nah, ini yang kemudian membuat banyak pengamat militer mungkin sebetulnya sudah sejak dari 5-7 tahun yang lalu sudah beranggapan bahwa era kapal induk itu sudah berakhir. Tapi waktu itu belum, karena perang selat sempit, perang litoral seperti Hormuz. Waktu itu disebut era kapal induk sudah berakhir karena sudah ditemukan rudal hipersonik penghancur kapal induk yang tidak bisa diatasi oleh anti senjata apapun. Apakah anti senjatanya ditempatkan di kapal perang lain atau anti senjatanya ditempatkan di satelit dan seterusnya, tapi begitu rudalnya sudah rudal hipersonik, itu tidak bisa lagi membuat kapal induk itu relevan ya. Jadi dengan kelemahan yang ada di gelar armada kapal induknya Amerika Serikat, ya tampaknya jika ingin benar-benar memastikan Hormuz terbuka secara militer adalah okupasi darat. Kalau tadi Prof. Jaka mengusulkan kita memperhatikan juga tentang opsi-opsi non-militer, opsi-opsi damainya, ya harus diperhatikan nanti usulan-usulan dari negara-negara teluk di seputaran Selat Hormuz itu. Di antara lain mereka mengusulkan ada semacam konsorsium, ya konsorsium negara-negara teluk untuk mengelola Selat Hormuz, sehingga Selat Hormuz itu tidak lagi kendalinya ya berdasarkan pesisir ataupun ya kalau memakai UNCLOS kemudian menjadi 12 mil, 200 mil yang tidak sampai karena Selat Hormuz itu sangat sempit. Jadi dibutuhkan ada satu konsorsium internasional di antara negara-negara teluk yang kemudian mungkin Amerika Serikat akan sepakat untuk menjamin keberadaan konsorsium itu untuk mengatur Selat Hormuz. Oke, kalau Pak Jaka bagaimana Pak? Selain pangkalan Amerika Serikat ini diserang, sekutu-sekutu Amerika Serikat juga menolak untuk ikut perang ini, meskipun mereka sebenarnya punya kepentingan terkait pasokan minyak ke negara mereka sendiri. Ini bisa dikatakan bagian dari yang menyulitkan Amerika Serikat untuk bisa membuka Selat Hormuz kah Pak? Saya kira iya, dan kita kalau bisa melihat perkembangan saat sekarang, global supply chain terhadap oil and gas itu kan mengarah pada kekuatan Asia yang paling besar, yaitu India dengan Cina. Yang saat ini kita bisa melihat bagaimana reaksi Cina, bagaimana reaksi India yang sudah menempatkan armadanya di sekitar wilayah konflik ini. Yang ini kan menggambarkan bahwa saat sekarang Selat Hormuz itu menjadi sekring urat nadi perekonomian Asia yang bukan lagi pada Barat ataupun kepada Eropa, yang sudah terjadi satu devaluasi dan juga pengayaan energi baru terbarukan di sana. Sehingga saya kira Cina, Jepang, Korea ini menjadi, dan juga India sebagai konsumen terbesar minyak dari Timur Tengah, itu betul-betul menjadi pihak-pihak yang saya kira akan menjadi pressure groups terkait dengan upaya penghentian segera konflik di Iran. Yang kedua saya kira juga ini ada satu visibilitas yang bisa kita lihat. Konsorsium yang tadi disampaikan Pak Andi itu juga saya kira quote unquote bisa menjadi mediator di dalam penyelesaian sengketa antara Iran dengan Amerika, sehingga endingnya nanti saya kira keduanya akan melakukan apa yang disebut sebagai gencatan senjata, sehingga faktual konflik bersenjata di antara Iran dan Amerika akan berhenti, Selat Hormuz terbuka, dan di situ ada win-win solution yang saya kira ini menjadi sebuah kemungkinan-kemungkinan yang nggak bisa dinafikan antara konsorsium sebagai mediator dan juga tekanan-tekanan dari konsumen energi di Asia, dan kita bisa melihat arahnya kok menuju ke sana saya kira. Oke, Pak Jaka, meskipun urat nadi perekonomian kita bisa katakan bahwa Selat Hormuz adalah mengambil peran akan hal itu, tapi nampaknya ancaman Trump, gertakan-gertakan yang diberikan oleh Trump, itu Iran tetap melawan dan menantang balik bahkan. Jadi Anda melihat bagaimana endurance dari perlawanan dari keduanya, mungkin dari Iran, apakah Iran nampaknya selalu punya drone dan lain-lain? Ya,
eh, seperti yang saya sampaikan tadi, ending dari perang ini adalah saya kira tidak ada yang kalah, yang menang secara mutlak, tapi dari sisi ekonomi ini adalah siapa yang menang itu adalah yang rugi lebih sedikit, ya, rugi lebih sedikit terkait dengan penggunaan kekerasan bersenjata yang ada ini. Dan saya kira ini yang sedang dibangun narasinya oleh Iran yang memanfaatkan propaganda media dan juga liputan berdasarkan konteks dan perspektif mereka sebagai satu negara yang berdaulat yang melawan kekuasaan adidaya dengan menggunakan segala sumber daya yang ada sehingga mitigasi-mitigasi dalam bentuk propaganda militer, propaganda hukum ini menjadi sebuah keunggulan yang saya kira ini digunakan untuk mengatasi quote unquote kekurangan dalam teknologi atau platform warfare mereka yang mereka punya, entah itu di darat, di laut maupun di udara. Dan saya kira ini menjadi sebuah quote unquote respon dari Iran terkait dengan serangan membabi buta Amerika yang dijawab dengan satu hal yang menurut saya itu sangat visible, yaitu propaganda dan pembentukan stereotyping, ya, branding bahwa Iran itu masih ada. Pesannya tegas, Iran akan melawan, eksis sebagai satu negara berdaulat yang ini sampai kapanpun branding ini akan digunakan untuk mempertahankan kedaulatan mereka dalam melawan Amerika. Oke, kalau Pak Andi, Anda melihatnya seperti apa, Pak? Faktor-faktor apa saja jadi yang mempengaruhi endurance dari kedua negara ini, khususnya kalau Amerika Serikat mungkin? Saya rasa ini sangat-sangat tergantung bagaimana Trump mempersepsikan kemenangan, ya. Kalau untuk Iran itu sangat sederhana, ya, selama berhasil menunjukkan ke dunia bahwa tetap mampu melakukan retaliasi tempur dalam bentuk apapun, apakah laut atau serangan rudal dan seterusnya, tapi selama masih tetap melakukan retaliasi maka Iran belum kalah. Selama rejim Republik Islam Irannya masih ada, Iran belum kalah. Kalau misalnya ini tiba-tiba berhenti, lalu kemudian 6, 8, 9 bulan lagi pengayaan uraniumnya kembali bisa dilakukan Iran tidak kalah. Amerika Serikat yang kemudian harus menentukan secara politik bagaimana dia mendefinisikan, ya, kemenangan. Jadi apakah Trump kemudian menyatakan bahwa tujuannya sudah tercapai karena pengayaan uranium Iran berhenti di April 2026, atau tujuannya sudah tercapai dengan menunjukkan sudah meluluhlantakkan semua kemampuan pertahanan udara rudal Iran sehingga tidak memungkinkan ada retaliasi lagi menyerang negara-negara Teluk, menyerang Israel dan seterusnya. Bebannya lebih banyak di Amerika Serikat untuk membentuk persepsi kemenangan itu. Kalau Iran sederhana, selama dia masih bisa menunjukkan bahwa masih ada, tidak kalah, mampu melakukan retaliasi, persepsi menangnya akan tetap ada di Iran. Oke, dan tentunya Iran dan sepertinya itu yang dipertahankan oleh Iran, Mbak. Ya, silakan Pak kalau mau menambahkan Pak Jaka. Iya, dan itulah yang sekarang sedang dimainkan oleh Iran untuk membranding bahwa Iran masih ada. Dan saya kira ini moral message yang kuat baik internal maupun eksternal yang ingin dikatakan oleh pemerintah Iran pada saat sekarang yang berkuasa adalah kita masih ada. Itu adalah moral point yang dinyatakan sehingga ini menjadi sebuah cambukan bagi Trump untuk dia mengerahkan segala sumber dayanya yang saya kira kalau tidak hati-hati sekali lagi tidak akan ada pemenang di dalam perang ini, tetapi siapa yang rugi lebih sedikit itulah yang akan menang perang ini. Oke, kalau bahasa dari Pak Jaka siapa yang rugi lebih sedikit, tapi kalau Pak Andi melihatnya apakah Iran dengan tetap bertahan aja bisa dikatakan menang, Pak? Ya, lebih mudah bagi Iran untuk mempersepsikan kemenangan daripada Amerika Serikat. Saat ini karena Amerika Serikat muncul di Iran sebagai negara superpower dan Amerika Serikat adalah negara yang menginisiasi perang ini, bukan Iran. Amerika Serikat adalah negara ofensifnya, negara attackernya, negara invasinya. Ya, Iran tidak melakukan apa-apa yang provokatif yang kemudian membuat ada alasan kuat bagi Amerika Serikat dan Israel untuk melakukan serangan. Amerika Serikat yang tiba-tiba 28 Februari melakukan serangan udara dengan teks yang sama seperti Juni 2025
yaitu ada pengayaan nuklir. Sementara Juni 2025 lewat operasi Midnight Hammer, ya Trump sudah dengan gagahnya mengatakan sudah menghancurkan secara total kemampuan pengayaan uranium Iran. Lalu tiba-tiba Februari 2026 ya Irannya mampu untuk menunjukkan saya masih bisa melakukan pengayaan uranium. Oke. Dan juga ada dua negara yang cukup berpengaruh, ada Rusia dan juga Tiongkok yang siap membantu untuk perdamaian ini, mungkin mencapai kata sepakat dari negosiasi. Jadi apa kepentingan kedua negara ini dan terkait langkah yang akan diambil kira-kira seperti apa Pak Jaka? Saya kira satu pressure diplomatik Cina dengan Rusia ini menjadi hal yang saya kira secara ekonomi, geopolitik dan lain sebagainya tidak bisa terbantahkan karena mereka juga sangat tergantung pasokan dari Selat Hormuz terkait dengan kepentingan energi mereka. Satu itu pressure saya kira akan semakin mempersempit ruang gerak Trump untuk dia mengerahkan segala upaya untuk segera mengakhiri konflik dan eskalasi konflik ini. Satu, lalu yang kedua kita lihat juga di dalam siaran ataupun press release dari negara Cina dan juga Rusia, saya kira arah-arahnya ini kok akan membawa ke satu pembentukan satu gerakan internasional di dalam kerangka Dewan Keamanan PBB. Saya mengiranya begitu ya, supaya eskalasi konflik ini juga bisa nanti terjadi sebuah gencatan senjata yang difasilitasi oleh organisasi PBB yang saya kira suara Rusia, suara Cina itu menjadi patut dipertimbangkan walaupun Amerika juga memiliki hak veto ke sananya. Saya kira ini menjadi arah-arah yang bisa kita prediksikan walaupun efektivitasnya itu juga selalu akan menjadi sebuah indikator atau objectively verified indicators yang selalu akan menjadi sebuah pertanyaan-pertanyaan publik ke depannya, Mbak. Oke, kalau menurut Pak Andi juga bagaimana nanti seperti apa peran Rusia dan Breaking Kompas TV saudara bersama saya Tata Nova Siliana. Kita kembali akan membahas bersama kedua narasumber saya, ada Heribertus Jakatriana, Guru Besar Hukum Internasional FH UGM, dan juga Andi Wijayanto, Gubernur Lemhanas 2022-2023. Pak Andi, tadi kita terpotong sebelum jeda. Pak, jadi bagaimana Anda melihat kalau misalnya Rusia dan juga Tiongkok itu siap membantu untuk perdamaian antara Iran dan juga Amerika Serikat ini? Jadi kepentingan keduanya tuh seperti apa? Apa peran masing-masing, mungkin Tiongkok akan seperti apa, kemudian Rusia akan seperti apa, Pak Andi? Rusia bagi saya justru berkepentingan konfliknya panjang ya. Nah kalau konfliknya panjang maka harga minyak naik. Rusia sebagai negara penghasil minyak akan menikmati harga minyak yang naik tersebut, dan Rusia juga akan mendapatkan keuntungan dari beralihnya perhatian Amerika Serikat ke front Ukraina. Kalau Cina tentunya sangat-sangat terkait dengan kebutuhan energi dan juga pupuk Cina dari kawasan Hormuz ya. Kalau keduanya masuk itu cenderung akan lebih membuat Amerika Serikat gelisah karena keduanya akan cenderung lebih dekat dengan Iran. Iran akan sangat mau kalau Rusia dengan Cina masuk, karena Rusia dengan Cina kemudian akan bisa menjadi semacam garantor bagi Iran agar Amerika Serikat itu tidak melakukan tekanan-tekanan politik ekonomi yang terlalu kuat karena ada dua negara besar yang menjadi garantornya. Tapi kalau melihat proses selama ini tentang perundingan untuk membahas tentang pengayaan uranium di Iran, negara yang konsisten berperan adalah Oman. Perundingan uranium itu yang melibatkan IAEA itu selalu cenderung dilakukan di Oman. Lalu yang kedua yang bisa berperan lagi adalah Qatar. Ya, Qatar itu menjadi satu negara yang bisa diterima oleh negara lainnya untuk semacam menampung pemimpin kelompok-kelompok bersenjata di Timur Tengah. Ya, jadi kalau mau tahu Hamas ada di mana, cari di Qatar. Mau tahu Houthi ada di mana, ya cari di Qatar. Kalau mau ada ketegangan apakah di Israel atau di Yaman, maka Qatar yang biasanya menjadi tempat untuk negosiasi. Negara lain yang sekarang sedang dilibatkan adalah Pakistan dan Mesir. Pakistan dan Mesir karena berada di kawasan tersebut
dan cenderung bisa memahami karakter Islam yang dimiliki oleh rejim Iran. Ya misalnya kalau negara Barat yang cenderung bisa melakukan peran sebagai pihak ketiga fasilitator adalah Inggris. Karena Inggris juga menyediakan tempat fasilitasi bagi Iran, IAEA, dan diplomat-diplomat Oman untuk melakukan negosiasi tentang status uraniumnya Iran. Walaupun sebagai catatan, inspektor-inspektor dari IAEA di tahun 2025 itu 3 orang hilang diculik di London. Ya, itu yang kemudian menyebabkan operasi Midnight Hammer diluncurkan oleh Amerika Serikat di Juni 2025. Tapi ini negara-negara yang selama ini sudah terlibat dalam negosiasi apakah sebagai pihak ketiga, apakah sebagai mediator langsung, fasilitator atau penyedia tempat yang terkait dengan Iran. Oke, dari Pak Andi saya ke Pak Jaka lagi. Kalau Pak Jaka, Anda melihatnya gimana Pak? Jadi apakah ada negara-negara lain yang bisa jadi mediator? Mungkin tadi yang Anda sempat sebut tentang konsorsium negara-negara Teluk Pak? Saya kira apa yang disampaikan Pak Andi, saya sepakat gitu ya, bahwa ketika menyebut Oman ini menjadi sebuah negara yang paling punya referensi terkait dengan backdoor diplomasi antara Amerika dengan Iran. Saya kira ini menjadi sebuah kepercayaan atau bilateral institutional building yang selama ini terbangun melalui Oman. Saya kira Oman, Qatar ya itu menjadi dua negara yang menjadi door diplomasi untuk menyelesaikan masalah ini. Saya kira keterlibatan dari Cina, India sekali lagi karena tergantung pasokan minyak dari Hormuz ini akan menjadi sebuah pressure yang luar biasa untuk para pihak mengakhiri pertikaian bersenjata ini. Lalu juga kalau kita lihat bagaimana saat sekarang Uni Eropa itu juga bisa menggunakan influence-nya untuk menekan PBB sehingga saya kira kok skenario yang mungkin terjadi adalah sebuah inisiasi gencatan senjata yang dilakukan oleh multiple helix pihak ini. Satu konsorsium negara-negara di Teluk Oman, Qatar misalnya, lalu secara faktual Turki bisa masuk untuk secara faktual membuka Selat Hormuz dari ranjau yang ditanam oleh Iran dan lain sebagainya. Dari sisi tekanan economic pressure India, Cina ya lalu Jepang walaupun belum kelihatan itu juga menjadi sebuah kesatuan kebersamaan untuk mengakhiri ini. Lalu Uni Eropa saya kira juga akan memainkan peran yang penting untuk bisa menekan Dewan Keamanan untuk juga memberikan satu arahan terjadinya satu gencatan senjata di wilayah ini. Saya kira keterlibatan semua pihak ini yang nanti akan menyelamatkan quote unquote muka di antara dua negara yang sedang berperang ini sehingga semoga nanti situasinya akan semakin kondusif di Selat Hormuz dan di kawasan, Mbak. Oke, tadi juga dari Pak Andi menyebutkan Pakistan dan juga Mesir dan juga negara barat, bagaimana Pak kalau Anda melihatnya? Ya, dalam upaya untuk melakukan negosiasi itu, ya kadang-kadang yang dibutuhkan adalah satu tokoh yang diterima dengan baik oleh kedua belah pihak dan tokoh itu mengajukan pertanyaan yang tepat ya. Nah ini yang benar-benar harus dicari chemistry-nya. Jadi bisa saja pertemuannya terjadi secara kebetulan ya, biasanya selalu dimanfaatkan keberadaan dari unsur-unsur diplomatik yang dimiliki oleh Iran, Amerika Serikat yang ada di satu tempat, katakan itu di New York. Keduanya ada di New York karena memiliki utusan di PBB atau di badan-badan internasional yang lain, apakah di Jenewa atau misalnya kalau Iran kita bisa menghubungkannya dengan OKI dan seterusnya. Nah, tapi jalur-jalur itu yang kemudian harus dieksploitasi. Ya, Pak JK misalnya berusaha mengeksploitasinya dengan menggunakan posisi Pak JK sebagai ketua Palang Merah. Ya, dan itu juga bisa dilakukan. Tapi memang hal pertama
yang harus dicari tadi istilah Pak Jaka adalah backdoor-nya. Apakah backdoor-nya terbuka atau tidak? Amerika Serikat dengan Iran selama ini memiliki backdoor hanya untuk program pengayaan uranium. Dia memiliki backdoor untuk itu. Tapi kalau misalnya dengan Qatar, ya backdoor-nya adalah tentang program gas dan infrastruktur gas dan minyak antara Iran dengan Qatar misalnya. Kalau Iran dengan UAE, maka backdoor-nya selalu tersedia untuk membangun koridor baru tentang energi dari Bahrain menuju Selat Hormuz. Nah, backdoor-backdoor ini sebetulnya tersedia, hanya tinggal apakah backdoor-backdoor ini bisa langsung masuk ke Teheran untuk menghubungi pemimpin Iran, atau backdoor ini misalnya dari Qatar bisa langsung ke Washington DC untuk kemudian berbicara apakah dengan Rubio, apakah sebagai Menteri Luar Negeri, atau langsung dengan Trump. Oke, saya masih ke Pak Andi. Pak, kalau misalnya kita berandai-andai nih Pak, seperti apa nanti peta geopolitik kalau misalnya benar-benar Rusia dan Tiongkok ini ikut bergerak dalam perang ini Pak? Kalau ya bergeraknya sebagai garantor, ya sekarang Iran itu menginginkan ada garantor di belakang Iran yang akan membuat Amerika Serikat berpikir 2-3 kali sebelum melakukan operasi seperti Midnight Hammer atau Epic Fury di masa depan. Ya. Nah, garantornya itu ya bisa dengan secara hubungan militer memiliki traktat antara Iran, Cina, Rusia, misalnya Pakistan, ya sehingga membuat Amerika Serikat akan berpikir 2-3 kali kalau akan melakukan hal yang sama. Tapi ini yang akan sangat hati-hati dilakukan oleh Cina dengan Rusia, karena itu selama 6 minggu perang ini terjadi, kedua belah pihak itu cenderung menggunakan bahasa diplomasi yang sangat normatif, mengusulkan agar kedua pihak yang terlebih dulu melakukan pembatasan atas aksi-aksi militernya, lalu kemudian mencari forum di mana gencatan senjata bisa kemudian dibahas. Kalau Cina tampaknya mengarah ke PBB melalui Dewan Keamanan PBB, sementara Rusia berharap ada pelibatan pihak ketiga seperti Pakistan dengan Mesir yang akan kemudian bisa memfasilitasi gencatan senjata dalam waktu dekat. Oke, kalau Pak Jaka melihatnya seperti apa? Peta geopolitiknya mungkin apakah akan ada perubahan drastis atau bagaimana kalau Rusia dan Tiongkok ini ikut tergabung, Pak? Saya kira ini menjadi pilihan yang masih agak lama gitu ya Mbak ya. Kenapa? Karena kalau kita lihat eskalasi konfliknya ini kan sebenarnya sebuah momentum yang merupakan titik nadir dari sekitar 40 tahun hubungan buruk antara Iran dengan Amerika. Ya. Sehingga yang terjadi itu adalah ketidakpercayaan total di antara kedua negara ini. Sehingga bilateral distrust yang bereskalasi konflik itu menjadi sebuah momentum untuk kedua-duanya itu saling gengsi. Gengsinya kenapa? Pemerintah Iran tentu tidak mau di depan rakyatnya yang memiliki nasionalitas luar biasa itu tunduk kalah pada kepentingan Amerika yang sebenarnya quote unquote adalah musuh lama mereka, musuh laten mereka. Jadi kalau misalnya nanti segera membuka Selat Hormuz dan juga mengakui katakanlah keunggulan Amerika, ini kan akan menjadi meruntuhkan nationhood dari Iran itu sendiri. Dan saya kira ini juga menjadi sebuah hal yang akan mengeskalasi konflik ini lama dan membutuhkan resources yang luar biasa. Di lain sisi, Trump dengan semua kecanggihan dan juga superioritasnya itu kan juga tidak mau kalah ketika dia sudah mengerahkan semua yang ada, sehingga sekali lagi kegengsian dua belah pihak ini yang pasti tadi Pak Andi memberikan satu way forward ke depan, itu pasti akan ada channel-channel backdoor diplomasi yang akan menyelesaikan konflik ini, walaupun tidak akan pernah terjadi. Saya meyakini tidak akan pernah terjadi peace treaty antara Amerika dengan Iran ketika tidak sampai pada permasalahan mendasar konflik kedua negara ini terjadi, yaitu pengayaan uranium.
Lalu Oke. yang kedua, saya kira mediator-mediator yang ada di kawasan, seperti tadi yang disampaikan Pak Andi, itu akan memainkan perannya untuk sekali lagi membangun sebuah katakanlah immediate prom antara kedua negara yang berkonflik ini. Lalu kita juga harus bisa melihat geopolitik kawasan, Mbak, bahwa ketika konflik Amerika dengan Iran itu bukan hanya dua negara ini yang terlibat secara langsung, tapi bagaimana proksi yang terjadi, Hizbullah, Houthi ya, bagaimana Israel ya, yang juga musuh Iran ya, bagaimana Arab Saudi yang memiliki hubungan tidak baik dengan Iran, sehingga eskalasi konflik yang dibangun karena perbedaan kepentingan ekonomi, sosial, politik, ideologi, pertahanan itu akan semakin membuka peluang adanya intervensi pihak-pihak yang ini memang menggunakan jalur-jalur backdoor diplomasi untuk menyelesaikan konflik yang terjadi di Iran dan Amerika ini. Saya kira endingnya nanti pasti akan ada gencatan senjata yang difasilitasi oleh mereka-mereka ini melalui pintu-pintu belakang diplomasi, pressure dilakukan oleh mereka yang punya kepentingan besar, dan legalisasinya pasti akan menggunakan organisasi internasional yang memiliki tugas menjaga keamanan perdamaian internasional. Quote unquote dalam hal ini adalah PBB. Oke, kalau misalnya ada gencatan senjata endingnya nanti Pak, jadi apakah sekutu dari Amerika Serikat ini yang tadinya diem-diem aja itu ikut turun bergerak kah Pak Jaka? Faktuali iya, untuk mengamankan kepentingan-kepentingan mereka, baik itu kepentingan ekonomi, terutama konsumsi minyak, dan juga jalur distribusi konsumsi energi mereka dalam jangka panjang. Saya kira kepentingan itu nggak akan bisa hilang, dan itu tetap akan dipertahankan dengan faktual mereka akan ikut dan juga menentukan arah penyelesaian dari konflik ini. Oke, saya kembali ke Pak Andi. Pak Andi, jadi kalau misalnya nanti sekutu Amerika Serikat ini, walau tadi Pak Jaka mengatakan masih lama ya kemungkinan hal ini terjadi begitu. Kalau misalnya sekutu dari Amerika Serikat ikut turun bergerak, itu kira-kira kemungkinannya apa, akan semakin memburukkah atau bagaimana Pak? Sekutu Amerika Serikat, terutama negara-negara yang tergabung dalam NATO begitu ya, itu karena perilaku Trump yang sangat-sangat kontroversial, ya cenderung konfrontatif dengan teman-temannya sendiri, itu membuat mereka tidak mau mengaktifkan artikel 5 NATO. Artikel 5 itu serangan atau perang yang dilakukan oleh negara NATO, satu negara NATO akan didukung oleh negara NATO lainnya. Di Irak 2003 artikel 5 itu dipakai. Ya, ketika Afghanistan misalnya artikel 5 walaupun tidak sepenuhnya juga dipakai. Tapi kali ini di 2026 negara-negara seperti Jerman, seperti Prancis atau Italia atau Spanyol itu tidak mau menggunakan artikel 5 ditandai dengan secara simbolik, misalnya tidak mau wilayahnya dijadikan tempat logistik Amerika Serikat dan seterusnya. Jadi perilaku Trump yang membuat kemudian kohesi antara sekutu-sekutu Amerika Serikat terutama yang tergabung dalam NATO ini melemah secara signifikan. Ya walaupun Trump sebetulnya bisa kembali dengan menyampaikan apa yang diinginkan Amerika Serikat tentang Iran di ke depan yang akan membawa stabilitas di Timur Tengah. Ya jadi dan ini untuk Iran tentunya akan berat ya. Keinginan Amerika Serikat pertama adalah pengayaan uranium stop. Keinginan Amerika Serikat kedua terjadi peralihan rejim di Iran dari rejim Islam Iran menjadi rejim yang demokratis, itu juga akan berat untuk politik domestik di Iran. Yang ketiga adalah ya memastikan bahwa infrastruktur energi, gas dan juga kendali atas Selat Hormuz itu akan mengikuti kerangka global. Dalam artian tidak boleh dinasionalisasi, dengan artian boleh perusahaan-perusahaan energi multinasional masuk untuk mengelola minyak dan gas Iran. Nah itu juga akan susah buat Iran. Ya yang keempat, kalau kemudian ada ambang batas dari kapabilitas militer terutama udara dan laut Iran. Nah ini yang sekarang menjadi poin-poin yang ditawarkan ke Iran lewat backdoor baik melalui Pakistan dan Mesir gitu ya, yang sampai sekarang tampaknya masih susah
untuk dipenuhi oleh Iran. Oke, Pak Andi, apa boleh saya menambahkan? silakan Pak. Ya, saya juga meyakini bahwa NATO sebagai institusi tidak akan terlibat secara langsung terkait dengan eskalasi konflik antara Amerika dengan Iran. Pasal 5 tadi betul Pak Andi, dan juga keterlibatan NATO sebagai institusi itu kan harus disepakati oleh seluruh anggotanya, ya. 32 negara anggota NATO itu kan harus menyepakati. Sedangkan kita lihat per kondisi saat sekarang, misalnya seperti Spanyol, ya, Turki, itu kan menyatakan tidak akan ikut armed conflict antara Amerika dengan Iran. Satu itu, walaupun pada kenyataannya negara-negara anggota NATO secara mandiri itu terlibat secara langsung maupun tidak, seperti misalnya Prancis mengirim fregat untuk mengawal kapal-kapal komersial, juga Inggris Royal Navy mengirimkan fleetnya di sana, sehingga saya kira nanti yang terjadi itu quote unquote mirip coalitions of the willings dalam konteks sekutu Amerika di NATO. Jadi bukan NATO sebagai institusi organisasinya, tetapi anggota-anggota ini bergerak sendiri karena ada kepentingan langsung mereka terhadap konflik ini. Satu itu. Lalu yang kedua, sampai saat sekarang Trump itu juga belum pernah, sepandai pengetahuan saya, mohon saya koreksi Pak Andi, juga belum pernah meminta NATO untuk terlibat di dalam konflik Amerika dengan Iran, ya, sehingga pendekatan coalitions of the willing inilah yang saya kira nanti faktual itu akan membantu Amerika, ya, quote unquote, di dalam konflik ini. Oke, Bapak-bapak, pertanyaan terakhir, jadi bagaimana kalau misalnya deadline ini gagal dari Donald Trump, apakah skenario terburuk yang harus dipersiapkan dunia? Pak Andi, silakan Pak. Kalau deadline ini gagal dan Trump serius untuk melaksanakan ancamannya, dia akan membombardir fasilitas listrik Iran, jembatan-jembatan yang terkait dengan pabrik-pabrik yang memungkinkan Iran terus-menerus membuat drone, ya, dari retaliasi itu, ya, maka akan segera terlihat dampak ekonominya sih, ya, harga minyak pasti akan meningkat signifikan, ya, lalu kita akan melihat imbasnya ke indikator-indikator ekonomi yang lain, seperti kalau di Amerika Serikat akan ke pasar obligasi, akan ke pasar komoditas, pasar saham, dan juga akhirnya inflasi, ya, dan mungkin akhirnya itu yang akan membuat Trump mengendur kembali, karena sekarang ada terminologi TAKO, Trump always chicken out. Dan chicken out-nya Trump itu selalu terjadi ketika yield pasar saham dan juga inflasi bergerak volatil, yang menyebabkan semakin rendah approval rating dari Trump di mata pemilih Amerika Serikat. Oke, kalau dari Pak Jaka, Anda bagaimana Pak? Saya kira ini menjadi satu pelajaran penting. Kalau nanti ini ultimatumnya gagal, Trump melaksanakan serangan kepada objek-objek sipil, saya kira dari sisi hukum humaniter internasional dan juga hukum humaniter, hukum internasional, ini ada indikasi bahwa Trump dapat diduga melakukan kejahatan perang. Karena dia dengan sengaja melakukan serangan kepada penduduk sipil yang tidak memiliki tujuan militer yang sah. Satu itu. Lalu yang kedua, kalau toh ini terus akan dilakukan, kalau itu berhasil, tentu ini akan menjadi sebuah ending dari peperangan yang akan terjadi surrender atau penyerahan diri salah satu pihak, dalam hal ini misalnya terjadi adalah Iran. Sehingga apapun yang terjadi ada yang menang dan kalah, tetapi sekali lagi saya kok tidak yakin kalau akan ada pemenang dan kalah, tapi mereka yang rugi lebih banyak itulah yang akan kalah secara faktual. Lalu yang selanjutnya saya kira apapun yang terjadi antara Iran dengan Amerika ini tentu nanti ke depan akan meredefinisi banyak doktrin militer pertahanan, ya, negara-negara baik yang terlibat secara langsung apapun yang tidak. Terutama Indonesia, tadi saya kira menarik sekali apa yang disampaikan Pak Andi Wijayanto, bahwa kita punya banyak selat sempit. Apa yang terjadi di Iran, Selat Hormuz ini menjadi sebuah
kesadaran publik kita ke depan untuk mengembangkan doktrin pertahanan militer kelautan yang lebih komprehensif di dalam menghadapi ancaman global seperti yang terjadi di Selat Hormuz. Oke, baik. Tentu kita akan lihat nanti bagaimana akhir dari deadline atau bahkan akhir dari perang ini sendiri. Terima kasih Bapak-Bapak atas waktunya, atas penjelasannya. Ada Pak Heribertus Jakatriana, Guru Besar Hukum Internasional FHUGM, dan juga ada Pak Andi Wijayanto, Gubernur Lemhanas 2022-2023. Terima kasih Bapak-Bapak, salam sehat selalu. Terima kasih. Baik saudara, dan Breaking News Kompas TV akan kembali lagi seusai jeda, tetap bersama kami.